Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Yulianis dari kelas 4 PAIG dengan NIM 2314010306. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surat Yunus ayat 22 sampai 23. Sebelum saya menjelaskan tentang maksud ayat tersebut, terlebih dahulu saya membacakan ayatnya dan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajrayna bihim birihin tayyibatin وفرحوا بها جاءت حارح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. Yang artinya, Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurkan kapal itu membawa mereka orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru dan mereka mengira telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah sementara seraya berkata, sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Pengertian dari ayat 23 yaitu, tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu, kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ayat tersebut. Pada ayat 22 itu menjelaskan, adapun tafsir yang menjelaskan tentang ayat tersebut yaitu Allah menunjukkan kekuasaannya dengan memberikan kemampuan bagi manusia untuk berlayar di daratan dan di lautan. Ayat ini juga menyiratkan bahwa manusia cenderung lalai dan merasa aman ketika berada dalam kenyamanan, tetapi segera mengingat dan kembali kepada Allah saat dihadapkan kepada bahaya. Allah juga menjelaskan bahwa manusia harus selalu memurnikan niatnya dalam berdoa, menyadari ketergantungan mereka kepadanya, dan sentiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Sikap syukur bukan hanya diberikan setelah menerima keselamatan, tetapi juga dalam setiap kondisi kehidupan. Maksudnya, kita sebagai manusia harus memiliki sifat, yaitu sifat bersyukur. Bersyukur yang ketika Allah memberikan kenikmatan, kita selalu bersyukur. Dan ketika Allah memberikan musibah, kita harus bersyukur juga. Karena kenapa kita harus bersyukur ketika Allah memberikan musibah? Karena itu merupakan ujian yang diberikan oleh Allah, atau Allah sedang memberi kita ujian. Apakah kita masih bersyukur jika Allah memberikan kita ujian atau tidak? Ayat ini sangat relevan dengan pendidikan. Yaitu seorang siswa atau peserta didik harus dilatih untuk memiliki kesadaran kehadiran ketergantungan
kepada Allah, menanamkan rasa syukur dalam setiap keadaan, dan membangun keikhlasan dalam setiap tindakan. Maksudnya itu seorang peserta didik harus bersyukur kepada Allah. Misalnya ketika ada juara kelas, misalnya ketika dia tidak mendapatkan juara, dia harus bersyukur karena sampai situ kemampuannya, dan dia harus berlatih terus, dan insya Allah pasti dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan jika dia berusaha dan ikhlas menerimanya tanpa marah-marah ke guru ataupun menuntut ke sekolah kenapa dia nggak dapat juara padahal dia ini kayak gini kan. Selanjutnya itu makna ayat ke-23, yaitu ayat ini menggambarkan karakter manusia yang cenderung mudah lupa dengan terhadap kenikmatan dan janji yang telah diucapkan kepada Allah dalam saat dia kesulitan. Allah juga memperingati bahwa kezaliman yang dilakukan tidak hanya berdampak ke orang lain, tetapi juga merugikan diri sendiri. Maksud ayat ini yaitu kebanyakan manusia itu setelah diberi kenikmatan atau tetapi dia merasa dirinya itu tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tindakan itu tuh kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena yang memberikan kenikmatan, kesusahan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan manusia ini lupa dengan janjinya ketika dia berdoa, ketika dia mengalami kesulitan. Misalnya kayak dia kedatangan musibah, terus dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun, berdoa, dan ketika dia berdoa itu dia berjanji akan bertaubat kepada Allah, akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya mereka tidak melakukan apa yang telah dia janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan musibah atau dalam masa kesulitan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kata-kata saya yang salah atau perkataan saya yang masih terbata-bata, tolong mohon dimaafkan karena saya cuma manusia biasa. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.